Shalom, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir dari tahun 2022 ini. Renungan ini saya posting di tanggal 31 Desember dengan sebuah tujuan agar kita bersama-sama bisa merenungkan, mendengarkan bersama-sama dengan keluarga dan menyiapkan diri memasuki tahun 2023 yang akan datang. Saudaraku, bagaimana tahun 2022 menurut Anda? Apakah Anda merasa sebagai tahun yang menyenangkan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, atau tahun yang penuh dengan pergumulan juga? Apakah yang kita rencanakan semua terwujud? Apakah semua resolusi-resolusi kita berhasil? Ataukah malah semuanya gagal total? Saudara, seorang pembicara bernama Pak Hindranata Nikolai berkata begini, mungkin ini bukan tahun terbaikmu, tapi tidak perlu katakan tahun yang buruk. Ingat masih ada hari-hari terbaikmu, serta banyak pembelajaran terbaikmu. Dan sangat mungkin ada juga kejadian di tahun ini yang bisa jadi titik balik hidupmu. Saudara, sebuah kata-kata yang sangat indah sekali, yang boleh memberikan kita satu semangat bahwa jangan bilang tahun ini tahun yang buruk, ya. Tapi mari kita belajar untuk bisa belajar dari tahun ini. Dan yang utama adalah bagaimana tahun yang akan datang, saudara. Apa rencanamu tahun yang akan datang? Apa rencana targetmu dalam tahun 2023 itu? Apakah Anda masuki dengan optimis atau dengan pesimis? Saudara sekalian, renungan pada hari ini saya berikan judul Tuhan hadir di tahun 2023. Tuhan hadir di tahun 2023. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 48 ayat yang ke-35. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Saudara, latar belakang daripada kitab ini, penulisan daripada ayat ini adalah bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babylon selama 70 tahun dan hancur Yerusalem. Yehezkiel itu ada dalam pembuangan di tepi sungai Kirbat. Nabi Yehezkiel menjadi seorang nabi yang mengalami kehidupan yang paling sulit dalam sejarah perjanjian lama yang paling kelam. Dan ada dua nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel yang Nabi Yehezkiel sampaikan kepada umatnya. Yang pertama adalah hukuman atas Yehuda, Yerusalem 7 bangsa asing. Dan yang kedua adalah nubuat tentang menopang iman sisa umat Tuhan yang ada dalam pembuangan. Salah satunya tadi kita baca bahwa ada satu gambaran Yerusalem baru yang diubah namanya menjadi Tuhan hadir di situ, atau Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Saudara, kalau kita melihat konteksnya, kita merenungkan ke pergumulan yang sulit yang dialami oleh mereka, dan satu berita baik bahwa ada Tuhan hadir di situ. Satu kota yang baru yang Tuhan berikan, dan Tuhan hadir di situ. Saya pikir jadi sebuah pegangan buat kita mengakhiri tahun ini dan masuk ke tahun yang akan datang, bahwa Jehovah Shammah dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, yang pertama adalah Tuhan Allah adalah kota benteng kita. Mazmur 46 ayat 1 dan 2, kemudian ayat yang ke-8, Mazmur 46 ayat ke-8 saya bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. 46 ayat ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Saudara, kalau kita mengerti tentang kota benteng, benteng itu sebuah kota yang dibangun sebuah benteng dengan biaya yang sangat tinggi, biaya yang sangat sulit sekali dibangunnya dan dibutuhkan oleh pasukan untuk pertahanan, saudara. Jadi sebuah kota itu yang penting dibentengi dengan sangat tinggi sekali. Kota-kota kecil tidak ada begitu. Kota-kota besar ada bertembok besar. Dan orang-orang yang tidak bertembok itu biasanya kalau saat diserang mereka lari ke kota-kota yang bertembok tinggi. Ya. Kemudian di situ tebalnya tembok itu bisa 4 meter rata-rata, saudara. Dengan ketinggian 12 meter. Dan itu melindungi kota itu. Jalur-jalur yang dilindungi, jalur strategis di situ, sumber-sumber air dan sebagainya. Sehingga sebuah kota yang punya benteng menjadi sebuah kota yang sangat kuat sekali dan memberikan satu rasa aman bagi penduduk yang ada di situ. Maka kalau kita memikirkan begini, Allah itu adalah kota benteng kita. Saudara, pastinya jadi sebuah relevansi buat hidup kita adalah apa? Punya tempat untuk berlindung. Tempat untuk mendapatkan kekuatan dan tempat untuk mendapatkan pertolongan dari kesesakan hidup. Saudara, puji Tuhan, Allah itu kota benteng kita. Allah kota benteng kita. Saudara, yang kedua,
Tuhan Allah itu maha hadir, omnipresence. Mazmur 139 ayat 8-10, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Saudara, Jehovah Shammah luar biasa sekali. Tuhan hadir di mana-mana, saudara. Tuhan ada di mana-mana. Kita merenungkan bagian ini, kita bisa berpikir gini, apakah Tuhan hadir di hidupmu? Apakah Tuhan hadir di dalam keluargamu? Apakah Tuhan hadir dalam pekerjaanmu? Apakah Tuhan hadir dalam bisnismu? Apakah Tuhan hadir di gerejamu, saudara? Di mana-mana Tuhan hadir. Dalam satu pemahaman seperti itulah, kita bisa mengerti bahwa Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Kenapa? Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha hadir. Saudara, bagian yang ketiga, bagian terakhir adalah begini. Bagaimana saya bisa mengalami Jehovah Shammah dalam hidup kita? Saudara, bagaimana hidupmu tahun 2022? Kalau kita merefleksikan hidup kita tahun 2022 yang sebentar akan berlalu, saudara, apakah engkau mengalami Tuhan hadir di situ? Saya rasa sebagai orang percaya, dalam masa-masa lembah kekelaman pun kita bisa merasakan Tuhan hadir di situ. Mungkin kau mengalami kepedihan, kesedihan yang luar biasa. Mungkin kau kehilangan orang yang kau kasihi dalam tahun ini. Mungkin ada banyak orang yang tidak bisa melewati tahun ini dengan baik. Mungkin kau saat ini masih dalam posisi yang sulit luar biasa. Coba kita renungkan, apakah engkau mengalami Jehovah Shammah dalam hidupmu di tahun 2022 ini? Saudara, bagaimana bisa mengalaminya? Yang pertama, yang pasti adalah kau harus mengundang Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhanmu dalam setiap aspek hidupmu. Dia harus menjadi Tuhan yang menguasai hidupmu. Bukan hanya bagian rohani saja. Bukan hanya hari Minggu saja. Tapi setiap hari Tuhan menjadi Tuhanmu, menjadi Tuanmu, menjadi pusat hidupmu. Disitulah kalau kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Membiarkan dia menjadi Tuhanmu, menjadi Tuanmu, menjadi Rajamu. Dalam 24 jam, 7 hari, setiap hari. Engkau akan mengalami Tuhan hadir di situ. Jehovah Shammah di situ. Saudara, yang kedua, bukan hanya kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kita. Meskipun dalam masa-masa sulit, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, seorang ibu tidak akan melupakan bayi yang dikandungnya, anak yang lahir dari kandungannya. Kalau ada seorang ibu yang sangat kejam, dia melupakan bayi itu, firman Tuhan berkata begini, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Jadi saudara, percayalah bahwa Tuhan hadir dalam setiap hidupmu. Tuhan hadir dalam masa-masa sulit hidupmu, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ini membawa kita kepada satu poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kita harus menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita penuh dengan ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Saudara sekalian, lebih mudah kita katakan daripada kita lakukan. Lebih mudah kita perbincangkan daripada kita jalani, bukan? Tapi mari kita belajar menjalani hari-hari dengan ucapan syukur. Saudara, yang 2022 sudah mau berlalu sebentar lagi. Kita tidak tahu 2023 akan seperti apa. Tapi mari kita jalani hari-hari dengan penuh ucapan syukur bahwa apa? He will be there. Dia ada di sana. Jehovah Shammah, dia ada di sana. Saudara sekalian, sebelum mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita mendengarkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang saya pikir menjadi kekuatan buat kita. Lagu ini biasa diputar saat orang pemberkatan nikah. Tapi saya percaya lagu ini relevan buat engkau dan saya bahwa hari ini saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu, saya percaya kepada Tuhan karena dia ada di sana. Dia ada di sana. Dia ada di dalam hidup kita. Kita bersama-sama, Bapak Ibu yang tahu lagu ini, silakan boleh bersama-sama nyanyikan bersama-sama dengan saya. Dengarkan lagu ini bersama-sama. Kira-kira lagu ini jadi berkat buat kita semua. Today I will walk with my hands
bahagia selalu sertaku. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day, wonderful day, wonderful day He has made. Saudaraku sekalian, mengakhiri renungan ini saya mengajak kita berdoa. Ajak keluargamu bersama-sama denganmu berdoa. Mengakhiri tahun 2022 ini dan berkata kepada Tuhan, Tuhan kami akan menjalani hidup tahun yang akan datang ini. Dengan tangan kami memegang tangan Tuhan. Tuhan kami mau percaya kepada Tuhan dan tidak takut apapun ancaman, spekulasi, prediksi yang mungkin terjadi dalam tahun 2023 ini. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau ada di sana. Jehovah Shammah. Karena Engkau ada di sana. Jehovah Shammah. Setiap waktu, setiap langkah, setiap jalan yang kami jalani, Tuhan yang ciptakan. Dan Tuhan hadir di situ. Saudara sekalian, kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai kehidupan kita semua. Dan berkat dari Allah Tritunggal turun atas hidup kita. Mulai hari ini, mulai esok tahun 2023 kita jalani bersama-sama sepanjang tahun. Dan sampai selama-lamanya. Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Amin.